Ada apa? Ratusan pasukan khusus Kopasgat bersenjata lengkap diterjunkan ke Kalimantan. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat mengirim ratusan pasukannya yang terdiri dari Batalion Komando 465 dan Detasmen Pertahanan Udara 473. Pasukan RI tersebut menerjunkan sebanyak 102 prajurit khusus bersenjata lengkap dari ketinggian 1.200 kaki di Lanut, Supadio, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang melibatkan infanteri terbaik di jajaran TNI Angkatan Udara tersebut sebagai bentuk uji kemampuan dalam operasi pertahanan objek strategis dan infiltrasi terukur. Demikian kata Komandan Batalion Komando 465 Kopasgat Letnan Kolonel Pasukan Wisnu Budi Saputro di Sungai Raya pada Jumat 11 Februari. Menurutnya, Batalion Komando 465 dan Detasmen Pertahanan Udara 473 merupakan dua satuan elit dalam Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU tersebut. Dalam latihan hari ini kami menurunkan sebanyak 102 prajurit dengan kekuatan penuh, demikian ujarnya. Dia menambahkan kegiatan tersebut sebagai latihan khusus untuk melatih dan sekaligus persiapan kesatuan dalam rangka panggilan tugas target menjaga keamanan negara. Memang untuk melatih diri dan mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu ditugaskan sebagai prajurit, selalu siap, kita siap melaksanakan tugas untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara, demikian ujarnya. Berantas kegiatan ilegal, TNI AD lakukan sweeping malam hari di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD mulai gencar melakukan sweeping pada malam hari di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka terus bersiaga dan bergerak di area perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah hukum Kalimantan Barat. TNI AD melakukan sweeping malam hari di jalanan desa untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya yang tidak diinginkan. Anggota Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 144CY melakukan sweeping pada malam hari, di antaranya di Desa Sungai Serla, Kecamatan Sintang. Dan Satgas Pamtas Letkol Inf Andri Suratman menyebutkan sweeping ini dilakukan Satgas untuk mencegah kegiatan ilegal. Hal itu sebagai antisipasi berbagai hal ilegal yang kemungkinan besar bisa dimanfaatkan oleh pelintas batas secara terlarang. Apalagi situasi wilayah tersebut gelap dan sepi, sehingga berbagai kemungkinan bisa terjadi termasuk niat jahat dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam aksi sweeping ini, jika ditemukan ada yang membawa benda terlarang seperti senjata, narkoba, miras, maka akan langsung ditindak. Kalau terbukti membawa barang ilegal seperti miras, kemudian narkoba maupun barang ilegal lainnya akan segera kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian ujar Letkol Inf Andri Suratman. Warga sekitar pun turut mengapresiasi upaya TNI dalam mengamankan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Sardinus, mengapresiasi kegiatan anggota TNI yang telah melakukan sweeping pada malam di jalan masuk desa. Sweeping malam hari dapat memberikan rasa aman bagi warga kami, karena banyak pelaku tindak kriminal melakukan aksinya malam hari. Demikian kata Sardinus. Sabah dan Sarawak dengan ibu kota negara Nusantara. Di Malaysia, Sabah dan Sarawak mendapatkan keuntungan terbesar dari pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Sabah, Sarawak, dan Brunei juga berbagi ruang di pulau ini meskipun Indonesia memiliki wilayah terluas. Kolumnis A, Katya Rasen di The Free Malaysia Today mengatakan, jika Sabah dan Sarawak tidak dapat atau tidak secara aktif berinvestasi atau terlibat dalam proyek atau layanan yang melayani pembangunan ibu kota baru Indonesia, yang disebut Nusantara, kedekatan mereka dengan Kalimantan Timur akan memungkinkan mereka untuk merasakan beberapa efek limpahan. Namun, kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Manfaat langsung yang diperoleh dari pembangunan Nusantara akan kecil, namun diharapkan manfaat tidak langsung seperti proyek yang dilakukan oleh pemerintah Sabah dan Sarawak untuk memanfaatkan pemindahan ibu kota administratif Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak lebih besar pada penduduk setempat. Fase pertama Nusantara diharapkan selesai pada tahun 2024, tetapi keseluruhan proyek baru dapat diselesaikan pada tahun 2045. Dengan semakin berkembangnya Nusantara dan pertumbuhan penduduk, semakin banyak peluang ekonomi yang terbuka. Sabah dan Sarawak selalu mengeluh bahwa pemerintah federal tidak baik bagi mereka.
terutama dalam pembagian alokasi dan dorongan untuk investasi. Sekarang mereka telah memenangkan pertempuran untuk pengakuan hak dan status khusus mereka di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ketika mereka bergabung dengan Malaya untuk membentuk Federasi Malaysia. Mereka harus memimpin daripada menunggu Putrajaya. Salah satu daerah yang Sarawak tahu memiliki keunggulan adalah dalam penyediaan listrik. Pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan banyak listrik dan bahkan setelah kota itu dibangun, Nusantara akan membutuhkan pasokan listrik yang murah dan tanpa hambatan. Indonesia sudah mengimpor listrik dari Sarawak. Tahun lalu Indonesia mengimpor lebih dari 100 MW listrik dari Sarawak untuk wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Presiden Indonesia Joko Widodo telah memberikan pemberitahuan bahwa penekanan akan diberikan untuk menjadikan Nusantara sebagai kota hijau dan mereka ingin menggunakan energi hijau. Sarawak memiliki hal itu karena menghasilkan energi menggunakan tenaga air. Penjualan tenaga listrik akan secara langsung menguntungkan Sarawak Electricity Supply Corporation, anak perusahaan Sarawak Energy BHD, dan secara tidak langsung masyarakat di negara bagian tersebut. Sarawak dan Sabah harus mengeksplorasi sumber energi hidro mereka untuk menghasilkan harga listrik yang menarik bagi Indonesia. Bidang lain di mana peluang menunggu adalah industri pembangunan dan konstruksi. Proyek besar seperti itu akan membutuhkan segalanya mulai dari bahan bangunan hingga mesin dan tenaga kerja. Tahap konstruksi saja akan membutuhkan segala macam barang dan jasa, tetapi kurangnya konektivitas dan jarak akan menjadi kendala bagi bisnis di Sabah dan Sarawak. Untuk menikmati efek limpahan harus ada jaringan transportasi yang baik ke Kalimantan. Jika tidak ke wilayah Nusantara yang diusulkan itu sendiri, Sabah yang lebih dekat dengan Kalimantan Timur dan Sarawak tidak memiliki jaringan jalan raya yang layak ke Kalimantan Timur dan ini akan merugikan. Tetapi apa rencana untuk meningkatkan konektivitas jalan antara Sabah dan Sarawak juga ke Kalimantan? Beberapa di antaranya telah dimulai. Misalnya proyek jalan yang menghubungkan Serudong di Tawau ke Semanggaris, Kalimantan telah disetujui oleh pemerintah federal tahun 2021. Ketua Menteri Sabah Haji Kinur mengatakan Maret 2021 bahwa Otoritas Ekonomi dan Investasi Sabah akan mengambil alih proyek yang menelan biaya 600 juta ringgit Malaysia. Ini akan mencakup kompleks bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan di pos pemeriksaan perbatasan Serudong Semanggaris.